Halo, selamat datang kembali di Udah Boleh Buka Mata episode 9 Oktober 2023. Senang sekali akhirnya kami memutuskan untuk buat podcast lagi di bulan Oktober ini. Dan seperti biasa dalam beberapa menit ke depan saya akan membahas beberapa saham yang menurut kami kondisinya menarik yang sedang hot hari ini, dan kita akan menganalisanya dalam kondisi udah boleh buka mata. Jadi tadi pagi sepanjang perdagangan tadi harga banyak bergerak secara signifikan, naik turun dan penuh pertanyaan sebenarnya bandarnya ngapain, dan puji Tuhan malam hari ini kita udah boleh buka mata dan kita bisa menganalisa apa yang dilakukan bandarnya. Oke, langsung aja. Sebelum membahas tentang saham-saham, saya mau sedikit mention juga tentang IHSG. Seperti Anda ketahui di weekend kemarin ada keributan di Timur Tengah yang sangat panas, jadi kita tahu itu di Indonesia ini adalah isu sensitif, jadi media pun tentunya hati-hati memberitakannya supaya nggak menyinggung pihak-pihak tertentu atau memanaskan situasi. Tapi kalau Anda nonton berita internasional, TV-TV internasional dari berbagai sisi, ini kondisi yang sangat mengerikan, yang sangat menyedihkan yang sedang terjadi. Dan kalau menurut saya ini jauh lebih panas daripada invasi Rusia beberapa bulan yang lalu. Ini kondisinya bisa berimpact jauh lebih besar. Tapi puji Tuhan, terlepas dari itu, investor asing, para bandar-bandar lokal yang mengatur pergerakan saham di Indonesia tampaknya tidak menggunakan momentum tersebut untuk membanting atau menghancurkan IHSG, karena kalau itu terjadi otomatis akan ada kepanikan ketika ada peristiwa besar disertai dengan keputusan menghancurkan harga saham. Biasanya kepanikannya berlipat kali ganda, dan tentunya kalau asingnya banting 1-2 T aja, asingnya jualan hari ini, maka kemungkinan IHSG akan bisa turun 4-5%, akan seluruh media ngecap tentang krisis yang sedang terjadi. Itu tentunya nggak bagus bagi IHSG yang jatuh, nggak bagus juga buat investor lokal yang saat ini sedang berusaha mengumpulkan kekuatan untuk jadi ganjal yang baik dari aksi profit taking investor asing. Tapi puji Tuhan itu yang nggak terjadi. Harapan kita selain ada damai di Timur Tengah ke sana, harapan kita juga kalau bisa IHSG akan terus dijaga dengan baik, terus digoreng dengan baik, dan masing-masing memenuhi perannya, baik asing menjalankan perannya untuk menggoreng IHSG dan lokal sebagai ganjel bagi investor asing. Seperti itu, hari ini salah satu buktinya, hari ini overall IHSG hanya naik 0,0%, 0,04%, dan dana asing masih masuk sebesar 24,7 miliar. Memang nggak ada artinya 24 ini nggak berarti apa-apa buat IHSG, tapi itu berarti tidak ada kepanikan di asing dan tidak ada usaha asing untuk membuat orang Indonesia panik dengan menjatuhkan IHSG di tengah kondisi yang memang sedang panas dan mungkin tambah panas ke depannya. Seperti itu ya, kita berdoa aja supaya yang terbaik, tapi so far belum ada sesuatu kekhawatiran yang terjadi. Seperti itu. Saya mau sedikit bahas beberapa saham yang menarik. Satu saham pertama adalah BBRI. Jadi BBRI ini sebenarnya bukan saham hot yang sedang terus naik dan lain-lain, tapi adalah saham yang terus dijual oleh investor asing dari pertengahan bulan Agustus lalu. Anda lihat di sini, waktu itu ketika asing di atas, dia ada di puncaknya. Udah itu asing karena harganya udah tinggi memutuskan untuk menyerap duit investor lokal dengan cara menjual BBRI. Aksi jual Anda lihat terus berlangsung dari pertengahan Agustus sampai hari ini pun asing masih jualan sebanyak 262 miliar, dan secara total kalau dihitung asing sudah jualan dari periode ini sampai ini sudah total sudah uang 4 triliun dana investor lokal yang berhasil dibawa pulang oleh investor asing. Seperti itu ya. Tentunya sebagai investor asing atau pengikut asing, tentunya kita harus bersyukur akan investor lokal yang sudah
sudah berjuang keras untuk memberikan dananya sampai saat ini sudah terkumpul 4 triliun rupiah. Apakah asing akan segera menaikkan BBRI dan lain-lain? At least sampai saat ini belum ada tanda-tandanya, belum ada inflow signifikannya, bahkan sempat BBRI naik pun asing cuma belinya segini kalau Anda perhatikan ketika BBRI naik, sementara disertai dengan penjualan lebih banyak seperti itu. Jadi ini cuma bantu-bantu menyemangati investor lokal supaya bisa jadi ganjalnya investor asing, dan investor asing terus melanjutkan profit taking mereka. Jadi so far saya sih nggak berani beli saham seperti ini, saya menunggu asing masuk. Tapi sebagai investor lokal pada umumnya tentunya ini waktunya membeli seperti yang terjadi sejak pertengahan Agustus terlihat ini ketika asing jualan berarti kan lokal terus membeli untuk menjadi tuan rumah yang baik dan ganjal yang baik. Secara bandarmologi, IHSG, BBRI juga mengalami distribusi yang cukup besar. Di sini kita ngelihat hari ini RX jualan 354 miliar. Jadi kalau Anda perhatikan sejak bulan Agustus ini secara bergantian investor asing mengguyur BBRI dan menyerap uang lokal secara bergantian. Ini menunjukkan koalisi yang baik yang terjadi di investor asing, karena yang menggoreng BBRI itu secara institusi atau itu bukan satu institusi, ada banyak institusi, tapi mereka dengan kompaknya ketika akumulasi menggoreng BBRI, dan sekarang ketika mereka lagi menyerap duit investor dalam negeri, mereka bergantian nimpukin investor lokal seperti itu. Jadi so far sangat baik, BBRI terkendali dengan baik oleh investor asing dan mereka profit taking. Selanjutnya adalah Pegas. Saham ini adalah saham yang tentunya cukup akan jadi di highlight, isu energi, harga bahan bakar akan di highlight karena situasi panas di Timur Tengah. Hari ini harga Pegas naik 3% dan saham ini dibandari oleh kombinasi bandar lokal dan bandar asing. Kenapa Pegas menarik? Karena kalau Anda lihat sebelumnya harga Pegas sedang mengalami penurunan cukup signifikan. Hari Jumat kemarin harganya sempat bergerak naik sedikit walaupun yang nggak terlalu signifikan. Hari ini harganya langsung loncat seperti beberapa saham komoditas lain, dan kalau dilihat hari ini, dilihat secara bandarmologi ada DR, AK, BKRX, ZP yang beli, sementara retail kompak menjual sahamnya ke saham Pegas, jadi ada indikasi akumulasi. Dan kalau di total minggu lalu pun ketika harga sahamnya masih pelan-pelan bergerak turun pun bandar akumulasi. Jadi apalagi di tengah saya cukup yakin sih harga komoditas terutama bahan bakar yang berkaitan dengan Timur Tengah at least akan bergejolak di awal-awal, sama seperti waktu perang Ukraina kan bergejolak di awal-awal, walaupun setelahnya sih bandarnya nggak peduli lagi, orang nggak peduli lagi juga. Cuma di awal-awal ini ada momentum cukup oke, apalagi kenaikan hari ini disertai oleh akumulasi bandar, dan sebelum-sebelumnya juga sebelum terjadi perang pun bandar sudah akumulasi, nggak ada jadi menurut saya ini bukan karena tahu bakal perang, tentunya tidak, cuma ya kebetulan aja momentumnya saling sambut menyambut seperti itu. Selanjutnya adalah Brand. Saham Brand hari ini baru IPO, dia baru naik 25%, dan ini salah satu salah satu IPO yang jadi highlight beberapa minggu terakhir at least, karena bukan karena kita tahu ini fundamentalnya apa, bukan karena kita tahu ini perusahaan bagus atau enggak, investor retail juga sudah tahu itu enggak ada hubungannya sama sekali sama harga saham, tapi karena kita tahu yang punyanya siapa dan hobi yang punyanya bagaimana terhadap saham-saham yang dimiliki. Jadi ini meskipun valuasi sangat mahal kalau dibandingin saham-saham lainnya, kalau secara capmologi memang valuasinya mahal, cuma overall saham ini diborong luar biasa, beritanya oversubscribe 135 kali. Ini berita ya bagi saya kecap juga sih, karena nggak pernah dibuktikan 135 kali itu ngitungnya gimana. Tapi overall dari survei yang kita lakukan sesama investor retail juga yang netral pun mengatakan 40% mengaku memesan saham Brand. Dari survei-survei kami yang sebelumnya, paling yang pesan saham IPO itu rata-rata 5-10% dari investor retail yang biasa follow kami. Ini 40%, jadi sangat besar.
Ini walaupun 60% merasa incar di reguler aja, tapi ini angka yang besar. Wajar kalau brand memang banyak yang pesan. Kami juga ikut pesan, seperti kami katakan sebagai langkah riset IPO kami juga ikut pesan brand dan dapat penjataan 15%. Nggak kecil karena ada saham-saham yang penjataannya cuma 3-4%, 15% nggak kecil, cuman nggak besar juga. Karena untuk saham dengan valuasi sebesar brand, kadang-kadang ada kecenderungan ngasihnya banyak. 40%, 50%, dan lain-lain. Tapi brand ini hanya 15%. Nggak bisa dibilang kecil, tapi nggak besar juga. Di hari pertama ini, seperti dugaan, harganya ARA, dan kalau harga saham ARA di hari pertama biasa hanya broker-broker afiliasi bandar yang boleh membeli. Kita lihat hanya 5 broker yang diizinkan membeli hari ini, MG, YJ, LG, XA, CP, dan retail-retail terlepas dari banyak yang mencoba membeli, banyak yang ingin membeli, mereka tentunya tidak diberi izin untuk membeli hari ini. Retail-retail cuma diberi izin untuk jualan, seperti Anda lihat, seperti itu. Jadi so far hanya bandar yang boleh belanja, harga naik, dan ya ini indikasi yang wajar ketika harga naik, tentunya bandar yang belanja. Nanti ketika bandarnya distribusi, guyur profit taking, baru retail lah yang disuruh belanja. Seperti itu ketika harga sahamnya jatuh. Tapi hal yang menarik dari brand ini, menurut ada yang mau saya highlight dari itu ya, so far kenaikan biasa, kenaikan ini bisa berlangsung beberapa hari ke depan, bisa juga dalam 1-2 hari berakhir, tiba-tiba retail boleh belanja dan harga turun. Tapi terlepas dari situ, gambaran besar dari brand yang menarik adalah pertama, nilai IPO-nya 3,1 triliun. Ini nilai IPO yang besar. Untuk sekelas brand sendiri nilai IPO yang besar, artinya apa? Untuk ngebalikin 3,1 triliun ini, kalau mau nyerap duit dari retail doang, ngambil duit 3,1 triliun di saham brand, itu bukan perkara yang mudah. Tadi kita belajar BBRI jualan dari pertengahan Agustus lalu aja baru 4 triliun yang terserap. Jadi kalau mau membuang semua saham ini ke retail, itu bukan perkara yang mudah yang nggak akan habis 1-2 hari. Jadi saya sangat yakin brand ini meskipun misalnya besok pagi naik, udah itu ARB berjilid-jilid, saya yakin nggak akan langsung gocap dan delisting. Saya yakin 100% untuk IPO sebesar ini itu bukan caranya menyerap duit retail atau menjual saham ini ke publik. Bukan cuman itu yang menarik, saham yang di IPO-kan di brand ini hanya 3% dari seluruh saham yang ada. Jadi benar-benar ini cuman jadi meskipun semua sahamnya sudah dijual ke retail, yang di IPO kan semua dikasih retail, kepemilikan retail cuma 3%. Ini mirip sama misalnya Aman yang meskipun retail udah sibuk ngebahas Aman dari berbagai sisi, kepemilikan retail nggak sampai 2% di Aman. Artinya apa? Kalau kepemilikan retail sangat kecil, atau ini total saham yang dijual aja sangat kecil, artinya apa? Artinya kalau digoreng yang kaya itu yang punya 97%. Kalau digocapkan, kalau delisting, yang miskin, yang menderita, yang paling dirugikan yang punya 97%. Kayak gitu. Jadi ini membuat brand menurut kami cukup menarik karena IPO yang kecil mungkin dia punya tujuan lain, bukan menyerap dana dari publik karena yang nggak punya juga duit publiknya. Dan kalau mau menyerap dana publik ya kalau bisa IPO-nya 40%, biar kalau dikasih semua udah cuan, udah BEP, udah itu ya kasih aja perusahaannya ke retail. Seperti itu. Terakhir IOTF, harga turun 23% hari ini juga bandar IPO, ini sangat menarik. Ini IPO beberapa hari yang lalu dan direksinya lucu, ini adalah perusahaan dengan net profit di semester 1 2023 hanya 561 miliar rupiah. Jadi net profitnya sangat kecil, apalagi mengingat 6 bulan terakhir mereka sibuk IPO kan, sibuk meng-IPO kan, kemungkinan akan lebih sedikit lagi profitnya nanti pas laporan keuangan selanjutnya keluar. Kalaupun sama, profitnya cuma 2,2 miliar. Jadi kalau perusahaan ini bekerja secara normal, profitnya itu 2,2 miliar. Cuma puji Tuhan ada bursa saham, jadi perusahaan ini dia memutuskan untuk IPO tujuannya untuk meraih dana sebesar 110 miliar.
capek juga kan, kalau 500 juta 3 bulan sampai 110 miliar capek, dan karena mereka berusaha IPO 6 bulan terakhir akhirnya kesampaian meraih dana 110 miliar. Dan di sini dituliskan untuk mendukung pertumbuhan dan pengembangan perusahaan ke depan. Jadi uang ini untuk mendukung pertumbuhan dan pengembangan perusahaan ke depan. Saya nggak dijelaskan, belum di gambar ini tidak dijelaskan ini buat perusahaan siapa yang mau dikembangkan sama mereka ini setelah dapat duit 110 miliar. Tapi terlepas dari itu ya Anda bisa bayangkan ya, hari pertama naik saham Brand sempat digoreng tinggi, hari ini ke 158, sebelumnya akhirnya dibanting ke 90-an dan di akhir digoreng sampai 103. Di hari pertama sama seperti Brand, hanya broker-broker bandar yang diizinkan membeli, juga, tapi di sisi lain broker bandar juga yang melakukan penjualan, jadi semi oper-operan aja antar mereka. Selain itu retail lain ikut jualan, dan hari ini sudah giliran retail yang membeli, ada CC, GR, XC semua memborong saham Brand, sementara IN, PC itu melakukan penjualan. So far. Tetapi perlu diketahui, meskipun hari pertamanya mirip sama Brand, tapi ingat valuasi Brand berbeda, persentase yang dijual berbeda. Jadi kalau IOTF ini saya sih tidak ragu, bahkan cukup heran kalau sudah berhasil dijual 30-40% ke retail, ke publik, ya ke investor retail, udah menyerap uang ya 10-20 miliar dari investor retail. Saya sih sangat ragu perusahaan ini masih akan dilanjutkan ke depannya. Semoga saya salah, cuma kalau saya jadi direksi ini, kalau udah dapat 20-30 miliar ya saya udahan aja buat perusahaannya. Toh perusahaan setahun aja cuma 2,2 M kan, mendingan daripada capek-capek mendingan menikmati hidup pakai 20-30 miliar yang didapat dari jualan saham di bursa saham. Kita lihat ke depannya gimana. Cuma so far sih menurut saya masih dari angka yang dibeli, dari jumlah retail yang nyangkut dan harganya, ya at least dalam 1 minggu ke depan mungkin saham ini masih ada kehidupan. Dari situ kita lihat seberapa besar kekuatan investor retail berkorban untuk rantai makanan, seberapa besar duit yang bisa diserap dari retail. Kalau retailnya banyak ya menyerahkan duitnya ke bandar, ya mungkin dalam menjelang akhir tahun saham ini sudah digocapkan dan sudah aman menuju delisting seperti itu. Oke, itu aja so far buat saya. Semoga bermanfaat podcast ini. Kalau ada punya pertanyaan silahkan tulis di kolom pertanyaan di bawah. Sehat selalu, see you next time.